Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Takkan henti-hentinya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu kami butuh Engkau Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikanku kepastian. Haleluya Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus
Yesus Tuhan. Hanya nama Tuhan saja yang sanggup membebaskan-Mu. Hanya nama Tuhan saja yang sanggup melepaskan-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus tempat kami untuk berharap, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Nama-Mu yang kami sembah, sebab Kau Tuhan, sebab Kau Raja kami. Nama Yesus luar biasa, nama-Mu yang kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, layaklah Engkau Tuhan. Kaulah yang beri yang terbaik bagi kami, Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Tiada nama lain di kolong langit ini seperti Engkau Tuhan. Seperti nama Yesus kami sembah, kami tinggikan. Haleluya Yesus Tuhan. Ajaib, nama yang berkuasa, nama yang berkuasa Tuhan. Yesus namanya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kebaikan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Kita percaya sepanjang hari ini adalah hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kita semakin hidup di dalam Tuhan, untuk semakin lebih bergairah dalam mengikuti Tuhan, dalam menjalani kehidupan ini. Meskipun dalam tantangan, kita tetap hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yakin dan percaya hidup kita akan semakin diberkati Tuhan. Mari saudara-saudara, ya saya ajak saudara-saudara membuka kebenaran firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebelum kita menjalani hari-hari ini. Tapi sebelum itu kita satukan hati kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi hidup kami. Sekarang kami akan dibekali oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya firman ini dapat menjadi kekuatan kami dalam sepanjang hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dalam Lukas 13 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu ada mujizat. Ada mujizat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di hari-hari terakhir ini saudara, iblis bekerja dengan begitu kerasnya, di mana dia tahu bahwa hari-harinya akan segera berakhir untuk menguasai dunia ini. Oleh dan sebab itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia berusaha untuk menyesatkan anak-anak Tuhan. Dia berusaha untuk memisahkan anak-anak Tuhan dari Tuhan dengan banyak masalah yang dia boleh lihat dalam kehidupan kita.
Dia memakai masalah, dia memakai persoalan, dia memakai segala sesuatu yang menyusahkan kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang kehilangan harapan, sehingga kita menjadi orang-orang yang mulai mengeluh kepada Tuhan dan mulai menjauhi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iblis dengan berusaha supaya agar rohani kita menjadi kering, rohani kita menjadi tawar, sehingga kita kehilangan harapan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Itu tujuan daripada iblis. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya kita mulai kehilangan kerinduan kita untuk mencari Tuhan. Ada banyak orang yang terlalu lama mengalami persoalan, terlalu lama mengalami masalah dalam kehidupannya, sehingga dia putus asa, sehingga jiwanya menjadi kering, hatinya menjadi tawar, dan pada akhirnya dia kehilangan kerinduan untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masalah yang sepertinya tak terselesaikan, masalah yang sepertinya kita alami berlarut-larut dan tak kunjung ada harapan untuk kita keluar dari persoalan ini. Ini membuat kita menjadi putus asa, membuat kita tidak berharap lagi kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita tadi, saudara, ada seorang yang bertahun-tahun, seorang perempuan yang bertahun-tahun, Alkitab berkata bahwa 18 tahun, suatu waktu yang sangat lama bagi kehidupannya. Dia tersiksa untuk sebuah keadaan yang dia alami. Ia bisa buat untuk keadaan yang seperti yang perempuan ini alami. Bagi semua orang, tidak semua bisa mengalami hal seperti itu. Kadang orang ketika mengalami hal yang seperti ini mulai jauh, mulai kehilangan harapan untuk datang kepada Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bacaan kita dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 13 tadi, saudara, ayat yang ke-10 dikatakan, pada suatu kali Yesus sedang mengajar. Kata sedang mengajar di situ memakai kata endidasco. Artinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang sering dilakukannya, yaitu mengajar. Ternyata di sini Yesus selalu mengajar. Yesus selalu mengajar di tempat itu, yaitu di dalam satu rumah ibadat pada hari Sabat. Artinya setiap hari Sabat Yesus selalu mengunjungi tempat itu. Yesus selalu datang tempat itu untuk mengajar firman Tuhan, untuk mengajar kebenaran tentang Injil kepada orang-orang banyak. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-11 di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Nah, sepertinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan yang sudah 18 tahun menanggung malu ini diolok-olok, dihina dan disiksa dengan keadaan seperti itu. Dia mengalami masa-masa yang sungguh luar biasa, begitu lama, tersiksa, dihina. Dia merasa rendah diri, dia merasa terhina, dia tidak sempurna seperti orang-orang lain. Dan ternyata di situ, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus selalu bertemu dengan orang itu di dalam bait Allah. Yesus selalu melihat perempuan itu, selalu mengunjungi bait Allah selalu setiap hari Sabat. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga Yesus selalu tahu bahwa dan dia kenal siapa perempuan ini, saudara. Dia begitu tertarik dengan perempuan ini. Nah, ayat yang ke-12 di situ katakan, ketika Yesus melihat perempuan itu, ia pun memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Coba kita bayangkan ketika Yesus sedang mengajar di situ. Yesus sedang mengajar sebuah kebenaran, dan pada suatu ketika Yesus ingin menegakkan kebenarannya, ingin menegaskan kebenarannya dengan melihat perempuan itu yang sering dia lihat masuk dalam bait Allah itu, saudara, untuk menunjukkan bahwa apa yang difirmankan ini adalah sungguh-sungguh benar.
Dia adalah anak Allah. Dia adalah seorang yang punya kuasa yang luar biasa. Dia adalah Tuhan. Nah saudara-saudara, sehingga dia memanggil perempuan ini. Ayat yang ke-13, lalu ia mengatakan dengan tegas atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Tuhan. Yesus meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika saya membaca firman Tuhan ini, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, yang menarik dari seorang perempuan ini adalah, yaitu ia suka datang ke rumah bait Allah. Ia suka datang ke rumah ibadat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ternyata kesakitannya, ternyata kelemahannya, ternyata keterbatasannya tidaklah menjadi alasan baginya untuk suka datang ke bait Allah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, dia mengunjungi rumah ibadat bukan karena supaya ia disembuhkan. Karena sudah 18 tahun ia mungkin sudah terbiasa dengan sakit itu. Dia sudah tidak memikirkan lagi. Saudara, kita bisa bayangkan orang yang bergumul dengan penyakit, kemudian dia mungkin sudah putus asa. Dan kita lihat perempuan ini, saudara yang dikasih Tuhan, meskipun dalam keadaan seperti itu, dia tetap masuk ke dalam bait Allah. Dia tetap datang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus memanggilnya, saudara, kita lihat pada waktu Yesus melihat perempuan ini, Yesus memanggilnya dan tidak ada kata apa-apa, tidak ada permintaan apa-apa yang diungkapkan perempuan ini. Kita bisa berpikir mungkin perempuan ini berkata, tolong Tuhan sembuhkan saya, tolong Tuhan. Tapi Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Tetapi kita melihat inilah ketulusan dari perempuan ini. Dia terus mencari Tuhan. Dia suka akan mencari Tuhan. Meskipun banyak kelemahan, meskipun ada masalah dalam kehidupannya, tetapi dia begitu rindu setiap Sabat, setiap hari Tuhan di mana dia harus mengunjungi bait suci. Dia harus pergi untuk datang kepada Tuhan, menghadap Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pelajaran yang paling penting di sini yang perlu kita ketahui ialah penyakit apapun, sudah lama sekalipun penyakit yang kau alami hari-hari ini, sehingga mungkin sudah kehilangan harapan untuk disembuhkan, untuk datang disembuhkan, untuk meminta kesembuhan. Kita melihat sini, Tuhan mampu dengan mudah menyembuhkannya. Mungkin kita sudah kehilangan harapan, kita sudah terlalu lama menghadapi persoalan, kita sudah terlalu lama menghadapi masalah-masalah apapun. Mungkin bukan masalah penyakit, tetapi ada masalah yang lain yang saudara sedang alami hari-hari ini, dan sudah begitu lama saudara. Tetapi kita bisa tahu dari pembacaan ini bahwa Tuhan mampu menyelesaikannya. Tuhan mampu menolong kita, meskipun pada saat itu kita telah kehilangan harapan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sini diajarkan bahwa kita jangan putus asa. Kita jangan berkecil hati ketika begitu lama kita mengalami persoalan dan Tuhan belum menjawabnya. Tuhan pasti menjawabnya. Untuk itu kita tetap percaya meskipun kita belum melihat mujizat itu. Nah, saudara-saudara, kita tetap mencari Tuhan, kita tetap merindukan Tuhan, kita tetap datang kepada Tuhan. Meskipun ada persoalan yang belum terselesaikan, mari terus kita mencari Tuhan dalam keadaan apapun hidup kita. Karena dalam Yesaya pasal 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Artinya saudara-saudara, Tuhan masih berkenan untuk kita temui pada saat kita masih sehat, pada saat kita masih bisa datang ke bait Allah. Bayangkan perempuan ini dalam keterbatasannya, dia masih bisa datang ke bait Allah meskipun ada persoalannya. Kita melihat, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui.
Dia masih berkenan untuk kita temui. Kemudian berserulah kepada selama ia dekat. Tuhan itu dekat dengan kita yang berharap kepada Dia. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang sudah mulai jauh dari Tuhan, yang sudah mulai hatinya mulai tawar dan sudah kehilangan harapan untuk mau datang kepada Tuhan, sudah kehilangan gairah untuk datang kepada Tuhan. Saudara, permasalahan bukan sebuah halangan untuk kau datang berjumpa dengan Tuhan. Tuhan setiap hari ingin berjumpa dengan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita selalu mengingat, mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita selalu merasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita, karena selalu ada mujizat bagi setiap kita yang mau hidup dekat dengan Tuhan. Selalu ada mujizat ketika kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan Allah yang baik, Engkau Tuhan Allah yang luar biasa bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, yang sanggup memulihkan keadaan kami. Ampuni kami Tuhan yang sudah mulai membuat hati kami menjadi kering atas persoalan-persoalan yang kami hadapi dalam hidup ini Tuhan. Biarlah Tuhan kembalikan kekuatan iman kami. Kami tetap percaya kepada Tuhan meskipun persoalan yang kami alami dalam hidup kami ini Tuhan terus ada dalam hidup kami, tapi kami tidak akan membuat itu untuk kami jauh dari Tuhan. Kami akan tetap mendekati Tuhan. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Kami percaya selalu ada mujizat ketika kami mau berharap kepada Tuhan. Ketika kami selalu dekat dengan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu kami alami. Berkati kami sepanjang hari ke depan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.